setiap kali saya mendengar jingle ini seperti everlasting gitu, nggak lekang oleh waktu. Ada resepnya nggak untuk membuat jingle yang seperti itu? Saya nggak bisa jawab itu. That's the recipe for living good life. Halo Bonkavelas, selamat bergabung kembali di podcast Living Good Life bersama saya, Jiwa Ferry. Nah, di podcast ini kita akan banyak ngobrol dengan orang-orang inspiratif dalam memahami makna kehidupan. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan seorang insan yang sebenarnya sangat-sangat dekat dengan Bon Cafe Steak. Tapi sebelum kita berkenalan, mari kita nikmati dulu karya beliau melalui jingle Bon Cafe berikut. Art, books, and music, trips with my family, and a little chit-chat with my very good friend. That's the recipe for living good life. Nah, itu tadi adalah jingle dari Bon Cafe Steak and Ice Cream. Bisa dibilang tidak banyak brand ataupun restoran di Surabaya ataupun di Indonesia pada umumnya yang memiliki jingle. Dan jingle Recipe of Living a Good Life ini sudah 10 tahun yang lalu diciptakan atau dikompos, dan hari ini kita sangat happy sekali bisa bertemu dengan komposernya yaitu Fembriona. Apa kabar? Halo, Ci. Halo, sudah 10 tahun yang lalu kita Sudah lama tak bersua. bertemu. Wah, tapi karyanya tetap lestari ya, selalu diputar di setiap outlet Amin. Bon Cafe. Terima kasih. Saya benar-benar penikmat karyanya yang luar biasa. Jadi pas kita lagi makan tambah appetite lagi nih pas kita makannya sambil mendengarkan jingle dari Bon Cafe. Nah, boleh cerita nggak sebelum kita ngomong soal jingle, cerita dong profesinya Fembriona itu apa sih sebenarnya? Oke, saya ini profesi rutinnya regular Sehari-hari. profession sehari-hari. Itu pengajar musik di sebuah sekolah musik di Surabaya. Tapi selain itu saya juga ada music production dan saya juga punya band untuk perform. Kalau music production untuk bikin musik baik buat saya sendiri maupun buat klien. Gitu. Wah, lengkap sekali nih profesinya ya. Lengkap ya. Jadi Paket komposer, ya paket lengkap. Salah satunya mungkin ya cukup sering juga membuat jingle untuk beberapa brand di Indonesia ya. Boleh cerita nggak terjun ke dunia musik ini dari usia berapa sih? Kalau terjun di dunia musik, belajar musiknya mulai umur 4. Wah. Umur 4 tahun terus sampai saya kuliah tuh masih les, masih belajar terus. Jadi bisa dibilang pendidikan musik saya lebih lama daripada pendidikan formal. Formalnya Iya. ya. Lalu setelah berapa tahun ya, di awal kuliah saya sudah mulai ngajar piano. Lalu pada tahun 2008 saya mulai bikin band sendiri, dan 2011 saya mulai bikin music production sendiri. Dan juga album ya. Iya. Wah, jadi bisa dibilang dari 2011 sampai 2024 karir profesionalnya sudah 13 tahun. Iya, lebih. kurang lebih. Luar biasa. Nah, pas memulai karir atau benar-benar pengen seriusin berkarir di musik itu di usia berapa sebenarnya? Dan kenapa memutuskan mau berkarir di dunia musik? Sebenarnya saya dulu dari sekolah itu termasuk siswa yang lumayan lah. Maksudnya Ranking kalau lah ya. ranking lah, 10 besar tuh masuk lah. Lalu kuliah saya ambil teknik karena waktu itu jurusan musik tuh belum ada di Surabaya, itu belum ada. Yang ada hanya di IKJ sama di Jogja. Nah, lalu saya mikir-mikir jurusan apa yang kira-kira bisa nyambung ya, bisa saya pakai untuk kemudian hari. Terus saya ambil teknik industri dengan pikiran basic tekniknya itu saya bisa pakai untuk bikin produksi musik. Pola pikir tekniknya itu bisa saya pakai untuk setup music production gitu. Lalu
di tahun kedua kuliah saya udah memutuskan saya nggak bisa kayak gini, nggak bisa dua-duanya jalan. Saya harus memutuskan mau hidup di mana. Akhirnya di semester ketiga saya harus di musik. Jadi tapi sekolahnya harus selesai dulu. Selesai dulu. Tapi nanti pasti ke musik gitu. Oke. Kemudian tadi kan bilang teorinya, teknik industrinya nanti akan kepake di dunia musik. Akhirnya gimana? Kepake nggak tuh? Kepake sih, maksudnya cara berpikir kita yang sistematis di teknik industri itu bisa kepake bagaimana dalam menghandle sebuah produksi musik gitu. Cuma skupnya beda aja. Kalau teknik industri kan di pabrik, kalau musik ya produksinya di studio. Gitu Bagaimana ngerancang sebelum produksi apa, waktu produksi bagaimana, setelah produksi apa, itu pola pikirnya masuk. Oke. Siap. Atau Masih dimasuk-masukin. kepake kok. Nah, kemudian sebagai seorang pianis, komposer, produser, ada nggak sih suka dukanya selama ini menjalani profesi sebagai profesi-profesi tersebut? Ya pasti suka duka itu ada ya. Sukanya pasti lebih banyak sih, karena ini bidang yang saya cintai gitu. Kalau dukanya paling ya capek, kalau lagi hektik, lagi banyak deadline, pusing, butuh healing. Butuh healing. Healingnya boleh ke Bon Cafe. Oh pasti. Makan enak langsung good mood lagi. Betul. Itu benar loh. Bener Ini ya? benar banget. Sama kita emang. Udah sederhana aja healingnya. Iya. Nggak usah yang gimana-gimana. Bener-bener. Kalau capek berarti langsung healing gitu ya. Kalau misalnya ini ada nggak momen yang paling exciting lah dalam karirnya Febriona, yang paling berkesan? Ada beberapa ya, termasuk salah satunya ketika saya dipercaya buat bikin jinglenya Bon Cafe itu salah satu momen yang buat saya tuh sangat berharga gitu. Karena Milestone juga ya? Iya, dan hubungan saya dengan Bon Cafe itu jauh dimulai sebelum saya bikin jingle ini gitu. Jadi dari kecil tuh saya keluarga saya tuh punya kita tuh selalu celebrate something tuh di Bon Cafe. Gitu. Kalau ada yang ulang tahun, ada yang punya prestasi apa, ayo makan di Bon Cafe itu gitu kayak sesuatu yang kita tunggu-tunggu gitu. Dan momen-momen spesial di Bon Cafe. Dan kalau saya makan waktu kecil saya selalu perhatikan interiornya. Bagus ya, kok bau Eropa ya, ini ownernya itu orang mana ya? Saya tuh selalu punya bayangan itu. Dari kecil sudah bisa observe seperti itu. Ini ownernya kayak apa ya? Kenapa kok bau-baunya Eropa? Kenapa kok ininya di hot plate? Kenapa gitu-gitu? Sudah berpikir kritis, sudah ketemu why-nya berarti. Why this, why that gitu. Iya. Akhirnya ketemu dengan salah satu ownernya Bon Cafe, Pak Stefan. Lalu kita disupport untuk punya ini, jadi kayak wow, yang dulu kita udah pernah observe sekarang ketemu nyatanya, oh kayak gini gitu. Berarti sudah Bon Cafe lah sejak dini. Oh iya, Bon Cafe lah sejati. Bon Cafe lah sejati. Saya juga dapat bocoran katanya pernah menjadi pemenang UK Songwriting Contest 2017. Iya, betul. Boleh cerita nggak kok bisa dapat penghargaan seprestis itu? Oh, terima kasih. Sebenarnya itu karya kolaboratif saya dengan salah seorang dalang. Dalang ini aslinya dari Ponorogo, tapi dia domisilinya di Jakarta. Namanya Mas Nanang HP. Jadi kita ini punya misi untuk menjaga agar gap antara generasi dan wayang itu nggak terlalu jauh. Jadi kita ini rutin bikin pementasan, tapi pementasan wayang yang modern dalam bahasa Indonesia agar mudah dimengerti sama anak-anak sekarang. Dan dalam proses kita sering perform itu, kita bikin lagu judulnya Rindu. Ya, di situ lagu itu ada bahasa Jawanya. Lalu kita coba ikutin ke lomba di UK, Songwriting Contest. Terus nggak tahu gimana jadi pemenang. Wow, luar biasa. Itu sebuah pencapaian yang keren banget, bisa menjadi wakil Jawa Timur, bahkan wakil Indonesia gitu ya, di level internasional. Keren. Nah, ini semua kan sebenarnya berawal dari yang namanya, ya memang talent juga, kemudian juga dari
lingkungan juga dan bisa dibilang juga hobi gitu. Nah, bisa nggak coba sharing gitu dengan teman-teman di sini, para Boncafelas yang mungkin punya passion yang sama, gimana sih caranya bisa bikin hobi kita ini tetap dalam tanda kutip tetap nyala sehingga kita tetap bisa konsisten dalam berkarya dan bahkan bisa sampai sukses secara finansial gitu. Yang paling pertama pasti harus tekun ya. Harus tekun, lalu kalau kita lagi istilahnya lagi nggak ada apa-apa nih, lagi nggak ada project, nggak ada apa, tetap harus istilahnya tetap harus hustle ya, harus disiplinnya harus ya. gali terus apa yang bisa kita lakukan, terus mungkin dalam tanda kutip usil ya. Usil tuh maksudnya coba ini ini kalau di mix sama ini gimana ya, ada itunya. Harus tetap usil. Eksploratif berarti ya? Ya, harus tetap ada biar apinya tetap menyala, jadi nggak menjadi sebuah rutinitas yang itu aja. Siap. Nah, sekarang kita lompat sedikit nih ke proses pembuatan jingle dari Bon Cafe. Ceritain dong, awal mulanya kok bisa sih Fembriona menciptakan jingle Bon Cafe yang judulnya Recipe of Living a Good Life ini? Ini agak lama ya, 10 tahun yang lalu saya agak inget-inget sedikit. Tadi kita di belakang layar kita mereka-reka lagi nih. Mereka ulang. Jadi kebetulan waktu itu saya bikin album, lalu album saya itu didengarkan sama salah satu ownernya Bon Cafe, Pak Stefan itu. Lalu Pak Stefan bilang, kayaknya bisa ya untuk Bon Cafe, bla 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 bla, kita bikin musik dan lain-lainnya. Akhirnya dari situ memori saya pada waktu saya makan di Bon Cafe waktu saya kecil dulu itu bangkit lagi. Dari situ saya langsung bikin draft aja, Pak, saya kayaknya ada ide. Ini tentang bagaimana resep hidup dengan baik gitu. Lalu Pak Stefan langsung oke, ayo kita jadikan proyek ini. Jadi Pak Stefan jadi eksekutif produsernya ya. Dari situ kita mulai nulis lirik, bikin lagu, rekaman di Surabaya musiknya dengan musisi asli Surabaya. Lalu untuk vokalnya kita pilih satu vokalis dari Australia yang sudah punya track record, dia tuh pernah tour di Eropa, tour jazz di Eropa, namanya Susana Welling. Dari situ setelah rekaman di Surabaya, hasil musiknya dikirim ke Australia, direkam vokalnya, di mixing di Australia juga, mastering juga di Australia. Gitu. Oke. Berapa lama tuh proses dari draft pertama sampai akhirnya mastering? Kayaknya beberapa bulan ya. Beberapa bulan ya. Cukup cepat juga sebenarnya ya. 3-5 bulan mungkin ya. 3-5 bulan, dan seingat saya di akhir tahun sudah keluar video klipnya. Iya. Sama Ji juga ya itu ya. Sama saya juga, saya menjadi saksi hidup pengambilan atau filming dari video klipnya. Iya. Keren banget, cukup cepat ternyata ya. Iya. Apa yang bisa membuat proses itu bisa begitu cepat? Apa mungkin karena Fembriona juga seorang Boncafelas gitu? Pasti karena itu. Pasti karena itu ya. Pasti karena ya memori masa kecil tuh saya rasa sangat membantu sekali. Jadi kata-kata yang saya pilih pun itu saya pikirkan dengan hati-hati. Itu nggak cuma just another song, tapi ini menurut saya apa yang saya bikin di Jingle Bon Cafe ini salah satu lagu terbaik yang saya pernah tulis. Wow, salah satu lagu terbaik yang pernah ditulis seorang Fembriona. Iya. Oke, kalau kita boleh bedah sedikit nih ya, ada liriknya. Art, books, and music, trips with my family, a little chit-chat with my very good friends, and that's the recipe for living a good life. Kemudian di berikutnya ada, nah ini mulai muncul nih beberapa menu-menu dari Bon Cafe nih. Fresh roasted coffee, cold sour sop jelly, oh iya betul. And tenderloin cordon bleu on my hot plate, karena itu khasnya dari Bon Cafe. And that's the recipe for living a good life. Nah, boleh cerita nggak pemilihan kata-kata atau liriknya ini, backgroundnya bagaimana kok bisa keluar kata-kata yang sebenarnya simple ya, art, book, and music, trips with my family, tapi itu kayak sesuatu yang menjadi sebenarnya ya nafas hidup kita sehari-hari, juga dari manajemen bahkan. Jadi kalau songwriting itu menurut saya yang paling utama harus ditemukan tuh adalah ide musikalnya.
bukan cuma sekedar melodinya, chordnya atau liriknya, tapi ide musikalnya. Apa yang mau kita buat? Ketika itu sudah ketemu, pilihan kata itu akan gampang mengikuti. Jadi waktu itu saya ingin membuat gabungan antara resep, kata-kata yang khas masakan dan kata-kata yang khas kehidupan, kata-kata yang kehidupan itu bisa ngeblend. Nah, kata kuncinya di resepi. Resepi ya. Resepi apa ya? Kalau resepi kan pasti masakan ya. Nah, berarti resepi for living good life itu udah dipikirin di awal. Terus di situ kita turunin lagi, apa ya yang resep hidup yang baik tuh ya? Nah, itu ketemu makanan yang enak, keluarga yang support, teman-teman. Udah dari situ ketemu, dipilih kata-kata yang sesuai sama frasenya gitu. Dan yang paling saya ingat waktu itu saya sempat stuck bikin lirik, lalu Pak Stefan itu datengin saya dan kasih buku menu. Oh, gimana tuh? Buku menunya Bon Cafe. Jadi ini silakan dibawa pulang untuk direnungkan. Wah, sebenarnya ya mungkin Bon Cafelas tahu lah. Buku menu Bon Cafe itu kan sebenarnya tidak bisa keluar dari restoran Bon Cafe kecuali akses khusus ini ya. Jadi diberikan buku menunya ke Fembriona untuk dipelajari gitu ya, supaya dapat soul-nya ya. Akhirnya saya pelajari dan saya memilih mana ya yang mau saya masukkan ke dalam lirik. Akhirnya ketemu Source of Jelly, Fresh Roasted Coffee, Tenderloin, Cordon Bleu on my hot plate ya. Wah, itu benar-benar menggambarkan Bon Cafe ya. Dari lirik yang singkat ini aja langsung bisa kebayang suasana di Bon Cafe. Luar biasa. Ada kesulitan nggak selain tadi yang sempat mungkin writer's block atau composer's block gitu ya? Ada kesulitan lain nggak? Kesulitannya waktu bikin aransemen untuk brass section. Karena lagunya kan band, lalu ada 5 brass section. Nah itu untuk bikin aransemennya itu saya sempat ngerasa, wih rumit ya gitu. Akhirnya tapi bisa selesai juga. Lalu ketemu kesulitan lagi waktu menentukan ketok palu ini mixing sudah selesai. Itu selalu oke nggak ya, selalu itu pasti ada. Oke. Di situ ya. Jadi ada sisi perfeksionisnya juga kali ya. Iya. Iya. Dan lagu ini atau jingle ini sudah berusia 10 tahun di tahun 2024 ini. Tapi setiap kali saya mendengar jingle ini seperti everlasting gitu, nggak lekang oleh waktu. Ada resepnya nggak untuk membuat jingle yang seperti itu? Saya nggak bisa jawab itu. Saya nggak tahu, terus nggak tahu. Mungkin karena saking menjiwainya waktu membuat jingle ini kali ya? Ya, yang penting kalau orang bilang kerja harus profesional gitu kan. Buat saya profesional tuh is easy gitu. Profesional is easy. Yang penting kamu taruh semuanya di situ. Taruh hatinya di situ ya. Taruh semuanya. Soal apa hasilnya nanti ya udahlah. Gitu. Oke. Nah, sebagai seorang komposer dari jingle Bon Cafe kan judulnya Recipe for Living a Good Life gitu ya. Buat Fembriona sendiri, living a good life itu apa sih maknanya? Sebenarnya kurang lebih yang saya tulis di jingle Bon Cafe itu juga merupakan resep hidup saya juga sih. Jadi mulai dari teman yang baik, kita punya teman buat cerita, kita suka makan makanan yang bagus, yang sehat, yang enak, lalu terus trips jalan-jalan sama healing tuh tadi ya. Iya, itu penting loh. Penting. Apalagi hari-hari gini penting. Iya, terus dan ada satu itu, I'm not always happy. Realistis ya, benar ya. Iya benar, itu pasti terjadi. Sometimes I feel so blue. Ada things on my recipe. Kalau udah sedih, nggak usah lama-lama, ingat aja itu listnya. Listnya apa yang bikin kamu happy, ya udah lakukan itu, pasti balik lagi. Nah itu gitu. Buat teman-teman ya, kalau misalnya feeling blue, setel aja tuh lagunya atau jinglenya Bon Cafe, makan di Bon Cafe nanti feeling good lagi. Pertanyaan 1 miliarnya, sekarang buat Fembriona sudah merasakan atau berada di tahap living a good life belum? Oh pasti. Always ya. Iya dong.
nggak mungkin kita bisa kita harus menikmati hidup, inilah intinya. Dan juga saya merasa di tahap ini saya sudah bisa menikmati semuanya, tinggal menjalani. Terus kadang-kadang kalau masih ada kepinginan apa ya diusahakan, kalau belum kesampaian ya nanti dulu, udah gitu aja. Iya, Syukur live to the fullest ya. Yes. Nah, berikutnya nih soal apakah jingle itu bisa menjadi nyawa dari sebuah brand? Karena gini, bisa dibilang jingle Bon Cafe ini kan very ahead of its time gitu ya. Zaman 2014 siapa sih yang bikin jingle apalagi buat restoran? Tapi akhirnya sekarang bisa menjadi nyawa. Apakah sebuah brand itu sebaiknya gitu ya memiliki jingle yang untuk merepresentasikan DNA atau nyawa dari sebuah brand? Kalau saya suggest ya pasti harus ya. Tapi sebenarnya gini, ada yang namanya jingle, ada yang namanya theme song. Bedanya apa tuh? Nah, kalau theme song itu kita tidak memasukkan nama brandnya, seperti Bon Cafe. Jadi orang nggak perlu menyebutkan nama brandnya, dia udah tahu ini adalah value dari brand tersebut. Dan ini tingkatannya lebih tinggi daripada jingle. Gitu. Kalau jingle menyebutkan nama brandnya dan istilahnya dia tuh punch banget kan, langsung nembak. Dan saya ngerasa dengan musik itu pentingnya. Sekarang ini kompetitif banget kan di zaman sekarang, zaman digital ini. Nah, bagaimana caranya kamu memasukkan value dari brandmu itu di kepala orang? Itu yang paling penting. Dan yang paling gampang itu adalah melalui musik. Musik ya. Bukan yang paling gampang, paling dalam. Paling dalam itu melalui musik, karena musik itu kan di dalam orang. Siapapun tuh nggak bisa utik-utik begitu dia seneng sama Udah lagunya. Klik gitu ya. Sampai mandi pun nyanyi-nyanyi gitu ya. Kebawa terus. Jadi value atau message dari brandnya itu bisa lebih mudah masuk ke dalam benak customer melalui audio dan even lebih better kalau ada visualnya bahkan ya. Perlu Bon Cafe ketahui juga bahwa Fembriona adalah seorang playlist director dari Bon Cafe Steak and Ice Cream. Jadi semua musik yang Bon Cafe dengarkan ketika bersantap di Bon Cafe itu dipilihkan atau dikurasi khusus secara spesifik oleh Fembriona. Nah, boleh di-share nggak kira-kira ada kriteria khusus nggak sih pemilihan lagu-lagu yang dimainkan di outlet-outlet Bon Cafe? Sebenarnya kalau di Bon Cafe ini kriterianya sangat khusus ya. Maksudnya saya menemukan kriteria ini setelah bertahun-tahun akhirnya ketemu bahwa yang dipilih tuh harus yang temponya medium up, kira-kira 110 ke atas. Lalu key-nya harus major key supaya bringing the good moods, jangan minor key. Lalu yang ketiga instrumennya itu kalau bisa yang akustik tapi dilengkapi sama kalau enggak itu string section atau brass section. Jadi ambience grandenya itu ada. I see. Gitu. Prefer yang instrumen atau yang vokal biasanya? Oh, kalau itu juga ada aturannya. Jadi diurutkan itu 2 instrumen 1 vokal, 2 instrumen 1 vokal, lalu keluar Bon Cafe theme songnya. Oke. Begitu terus. Jadi Bon Cafe theme song ini akan di-play setelah berapa? Di lagu ke-7. Lagu ke-7 ya. Baru kemudian lagu lagi baru theme song lagi berotasi gitu ya. Ya, theme song lagi. Oke. Wah, itu ya. Jadi teman-teman Bon Cafe kalau bersantap di Bon Cafe bisa diperhatikan urutan playlistnya. Tadi ada yang vokal, ada yang instrumental, kemudian Bon Cafe theme song. Nah, kemudian juga beatnya juga ini ya, semuanya yang lebih upbeat gitu, yang bikin suasana itu menjadi lebih meriah, semangat, good mood, ceria gitu. Jadi makanya Bon Cafe itu cocok buat special occasion. Iya, betul. Sudah berapa lama untuk menjadi seorang playlist director di Bon Cafe? Sekitar 10 tahun ya. 10 tahun ya? 10 tahun ini, ya. Untuk pergantiannya sendiri biasanya ada durasinya nggak? Kapan harus diganti? Biasanya sekitar 3 bulan ganti. Setiap 3 bulan diganti gitu ya, biar Bon Cafe yang mungkin setiap weekend atau mungkin
setiap minggu datang ke Bon Cafe biar fresh lagi gitu ya, nggak mendengarkan bosan. playlist yang sama. Oke, nah boleh nggak ini pertanyaan terakhir ngasih semangat nih buat teman-teman Bon Cafelas yang mungkin punya talenta, mungkin punya kelebihan, mungkin juga punya hobi yang sama dengan Fembriona, apa yang mau disampaikan supaya bisa berkarya seperti sebagai seorang Fembriona? Oke, buat teman-teman yang punya hobi di musik, pesan saya sih tetap tekun yang paling pertama, tekun ngulik musik, tekun belajar musik. Setelah itu, seperti kata saya tadi, harus ada unsur usilnya, harus ada terus digali. Aku mau eksplor sama apa ya, pingin apa ya, itu harus ada. Nggak cuma melakukan hal-hal yang sudah rutin kamu lakukan aja, harus berani eksplor. Siap, begitu. Itu ya teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mendapat inspirasi dari seorang Fembriona hari ini. Buat teman-teman Bon Cafelas yang hari ini merasa mendapatkan sesuatu, boleh ketik di kolom komentar hal-hal apa yang menjadi inspirasi setelah teman-teman mendengarkan podcast hari ini. Nah, sekarang kita akan menikmati atau healing dengan berkuliner di Bon Cafe Steak, menikmati beberapa makanan khas dari Bon Cafe. Nah, kalau Fembriona sendiri senengnya nih tanpa buka buku menu, senengnya makan apa kalau di Bon Cafe? Tenderloin. Pantesan masuk ke dalam liriknya gitu ya. Agak personal ya. Agak personal. Oke, buat Fembriona akan kita siapkan tenderloin nanti ya. Oke. Ditunggu ya. Thank you.